maka saat itu dia sedang makan haram karena dia mengambil jatah orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang cari kerja dengan menyogok, kemudian gaji hasil dia terima setiap bulan? Bagaimana, haram atau tak haram? Sogok terbagi dua. Harap dengar baik-baik, jangan nanti keluar fitnah Ustadz Somad menghalalkan sogok. Sogok yang pertama, penerimaan PNS guru, syarat honorer 5 tahun, 2 ijazah FKIP, 3 IP 3,7. Dia sudah honorer 5 tahun, ijazahnya memang FKIP dan IP-nya 3,7. Ketika dia datang ke Diknas, Pak, ini syarat-syarat saya cukup syarat. Kata orang Diknas, wani piro. Saat itu mereka menuntut, kasih 50 juta. Maka kalau dia bayar 50 juta, maka dia tidak makan uang haram. Kenapa? Karena dia cukup syarat. Hanya saja si penerima ini yang zalim. Dia tak berdosa, si penerima ini yang zalim. Nah, ini model pertama. Model kedua yang haram itu, gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangannya haram, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sipak, haram semua. Mana modelnya? Penerimaan PNS, honorer 5 tahun, IP 3,7, nilai 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba dia datang, IP-nya 2,0, dia pula sarjana teknik informatika, bukan FKIP, dan dia pula menghonornya baru 3 bulan. Tapi karena dia sogok 100 juta, maka 3 tadi dia langgar, dia ambil jatah orang yang lain. Maka saat itu dia sedang makan haram karena dia mengambil jatah orang lain. Jadi nanti keluarnya mesti ingat. Kalau ingat baru ceritakan, kalau tak ingat jangan cerita. Bagaimana hukum memberikan tanaman bunga di atas kuburan orang tua? Nabi mengambil pelepah korma, dipecahnya, disakau, dibelahnya dua, ditusukkannya ke makam ini, ditusukkannya ke makam ini. Ya Rasulullah, kenapa kau tusukkan ke makam ini? Makam ini sedang diazab. Kenapa? Yamsi bin namimah, membawa-bawa cakap ia si A tentang si B, dibawa oleh si C, berkelahi si C dengan si A gara-gara mulut si B. Ditusukkan Nabi pelepah korma. Ini kenapa? Lam yastanzih, lam yastabri, maaf cakap, kencing tak berbasuh. Maka ditusukkan Nabi pelepah korma. Kenapa pelepah korma? Karena ternyata makhluk-makhluk ini bertasbih. Pelepah korma bertasbih, maka ringanlah orang tadi karena tasbihnya sampai. Komentar Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu salah satu dalil baca Quran untuk orang mati. Nah, sekarang dia tidak pelepah korma, ditanamnya pokok sawit di atas. Ya tak apa-apa, baik, apa salahnya? Katanya dapat menggugurkan dosa, Pak Ustaz. Bukan menggugurkan dosa. Pokok-pokok kayu itu bertasbih, tasbihnya turun kepada orang meninggal dunia. Makanya kalau saya meninggal dunia nanti, jangan dibuatkan batu pualam. Ada saya tengok makam, batu pualam ditutupkannya, tak ada tanam-tanaman sama sekali. Jangan sampai, paling tidak ada gak sebatang 2 batang tanam-tanaman di situ. Pak Ustadz yang dirahmati Allah, pernah 3 kali saya bermimpi bertemu pemimpin Indonesia, yaitu SBY, Pak Jokowi dan Pak Ahok. Bersalaman dengan mereka seperti sudah kenal lama. Saya berumur 23 tahun. Apa arti mimpi saya itu, Pak Ustadz? Saya tak paham. Saya terus terang tak paham takwil mimpi. Ada orang-orang yang paham takbir mimpi. Mudah-mudahan bertemu dengan Pak Jokowi baik, bertemu dengan Pak SBY baik, bertemu dengan Ahok ini kurang baik sekali. Pak Ustadz yang saya hormati, dalam Quran dinyatakan bahwa salatlah untuk mengingat aku. Sementara sewaktu kita salat ingat macam-macam. Karena saya, bagaimana cara mengingat Allah dalam salat, Pak Ustadz? Yang pertama, ketika berwudu hati sudah mulai khusyuk.
Ingat tuh di mana? Ingat tuh di sini. Sini letak ingat, jantung yang berdegup, situ letak ingat. Maka ketika wudhu itu sudah mulai ingat. Ketika air masuk ke dalam mulut, keluar dosa dari mulut. Ketika air membasuh muka, keluar dosa dari mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari telah tangan. Ketika air menyapu kepala, keluar dosa ikut kepala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Makanya ketika berwudhu tak boleh ngobrol. Jangan ngobrol. Ini ada orang mau wudhu sambil ngobrol. Itulah. Selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, hati tetap khusyuk. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika shalihin. Dari tempat wudu ke dalam tak boleh tasbih. Tasbih, apa itu tasbih? Menjalinkan jari jemari, membunyi-bunyikannya. Keretak, jangan. Tasbih boleh, tasbih. Jaga hati, tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai. Yang dicakapkan di mulut, konekkan dengan di hati. Apa kata mulut? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kata dia di dalam. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Saya tidak menyuruh ibu bapak menghafal bacaan. Inna solati, solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Bukan menghafal. Pahami saja, ucapkan, connect ke hati. Makanya solat itu mulut bergerak. Ya Khabbab, ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibn al-Arz. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata Khabbab, Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihiyatih, karena aku tengok jenggotnya bergerak. Maka saya heran dengan orang solat diam saja. Mulut bergerak. Bismillah. Alhamdulillah. Dengar tak suaranya? Hamsah. Dia agak-agak didengar telinga kita. Yang mendengarnya telinga kita, bukan telinga kawan sebelah. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.